Teman-teman semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Rifai, bisa dipanggil Fai. Saya dari tim keuangan dan saya yang akan menjadi pemateri pada hari ini. Tak lupa, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman BSI sekalian yang telah memberi saya kesempatan untuk bisa mengisi Tech Talk pada hari ini. Dan saya merasa beruntung sekali ketika pertama kali Tech Talk langsung luring seperti ini. Oke, sebelum ke materinya, saya ingin menunjukkan ke teman-teman sekalian ada 2 kasus gitu, data dari website yang telah saya baca. Seperti ini data kasus pertamanya, yaitu adalah kasus pay letter. Dari data Bank Indonesia atau BI menunjukkan bahwa pada awal tahun 2024 terdapat 18.000 kasus kredit macet pay letter. Jumlah ini meningkat 50% dibandingkan dengan akhir tahun 2023. Dari data OJK, Otoritas Jasa Keuangan, menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 15 kasus kredit macet pay letter, di mana mayoritas debiturnya adalah Gen Z. Terus, Asosiasi Fintech Indonesia menyebutkan bahwa Gen Z merupakan pengguna pay letter terbanyak di Indonesia, dengan mencapai persentase 47%. Ini juga ada pendapat ahli yang saya kutip, itu berkata seperti ini. Sistem pembayaran pay letter ini mendorong kalangan muda terjerumus dalam perilaku konsumtif, karena hanya dengan sentuhan layar, mereka dapat membeli barang yang tidak terlalu dibutuhkan, kata dosen Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Prita Hapsari Gozi. Dari kesimpulan dari kata-kata beliau ini ya, itu bisa kita simpulkan bahwa anak muda zaman sekarang itu berbelanja secara impulsif gitu. Apalagi mereka yang berbelanja secara impulsif ini menggunakan pay letter sebagai pembayaran mereka, yang mengakibatkan kurang bisa mengelola keuangan mereka dengan baik. Oke, untuk kasus yang kedua adalah seperti ini, yaitu kasus penipuan di marketplace. Data Asosiasi E-commerce Indonesia menunjukkan bahwa pada awal tahun 2024 terdapat 15.000 kasus penipuan di marketplace. Jumlah ini meningkat 30% dibandingkan dengan akhir tahun 2023. Pendapat ahli yang saya kutip, perlu edukasi masif terhadap atau kepada masyarakat tentang modus penipuan online dan pentingnya menjaga data pribadi, kata M. Ridwan Effendi, Ketua Asosiasi E-commerce Indonesia. Nah, kesimpulannya adalah masih banyaknya masyarakat Indonesia atau masyarakat di sekitar kita gitu, yang mungkin belanjanya itu di marketplace atau di toko online itu belum benar secara gitu ya, secara kaidah gitu ya. Nah, untuk kedua kasus ini yang saya sudah jelaskan ini, itu karena juga terjadi di lingkungan saya, sehingga saya tertarik untuk mengambil judul yaitu Bijak Bermarketplace. Dalam era digital ini, belanja online telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, dengan kemudahan akses dan keberagaman pilihan produk. Itu seperti berbelanja, contohnya di toko oranye dan toko hijau gitu ya. Nah, apakah kita yang sudah memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan primer maupun sekunder itu dengan cara berbelanja online itu apakah sudah bijak gitu? Atau mungkin teman-teman sekalian yang ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berbelanja online, apakah langkah-langkah yang teman-teman mau gunakan itu sudah benar apa belum gitu? Next, mengapa bijak itu penting? Belanja bijak penting karena dapat membantu kita mengelola keuangan dengan lebih baik.
itu dengan cara memprioritaskan apa yang ingin kita beli gitu. Memprioritaskan barang yang memang benar-benar dibutuhkan teman-teman sekalian. Dan memastikan bahwa kita mendapat nilai terbaik untuk uang yang kita keluarkan, serta melindungi diri dari penipuan dan pembelian yang tidak diinginkan, ya pembelian impulsif tadi ya teman-teman. Dengan berbelanja bijak, kita dapat membuat keputusan yang lebih tepat saat memilih produk atau layanan, serta meminimalkan resiko kecewa atau kerugian finansial. Selain itu, berbelanja bijak juga mendukung gaya hidup yang berkelanjutan dengan memilih produk yang ramah lingkungan dan mendukung produsen lokal. Untuk poin-poin ini ya, teman-teman, itu kita bisa berpikir bijak atau bisa berperilaku bijak itu karena kita memiliki pemikiran yang kritis gitu ya. Yang dimana itu dinamakan critical thinking ya. Yang ketika kita berpikir seperti itu, kita bisa memilih atau ya ini mengelola keuangan dengan lebih baik gitu. Karena kita dapat memilah-milah apa yang terbaik buat kita gitu. Nah, untuk mendukung bijaknya ini, saya juga berbagi ke teman-teman sekalian yaitu tips dan strategi untuk berbelanja atau bermarketplace dengan bijak. Nah, ini adalah strategi dan tips bermarketplace dengan bijak. Yang pertama, menentukan barang dan kegunaannya. Yaitu ketika teman-teman ingin membeli sebuah handphone gitu ya, misalnya sebuah handphone, itu teman-teman juga harus memastikan gitu, bahwa spesifikasi apa yang dibutuhkan oleh teman-teman sekalian, apakah teman-teman suka ngegame gitu, atau mungkin teman-teman suka mengonten itu. Nah, teman-teman harus bisa mengidentifikasi barang tersebut dan kegunaannya itu. Yang kedua yaitu menetapkan anggaran. Nah, jadi teman-teman sekalian kan pasti punya RAB bulanan gitu ya. RAB pengeluaran bulanan gitu. Nah, itu harus tidak keluar dari RAB bulanan teman-teman gitu. Jadi kan misalnya beberapa persen itu, 30% buat kebutuhan sehari-hari atau berapa persen buat kebutuhan ini. Dan untuk barang yang ingin teman-teman beli itu harus ada di anggaran itu teman-teman. Jadi biar tidak boncos lah intinya, atau tidak keluar dari anggaran, atau tidak keluar dari ya uang yang teman-teman punya itu. Terus yang ketiga ini adalah cari penawaran terbaik, harga terbaik. Nah, di sini teman-teman kan di toko online itu banyak barang gitu ya, banyak barang. Ketika teman-teman sudah mengetahui barangnya apa, misalkan HP tersebut gitu, HP tadi, misalnya merek A gitu. Nah, pasti di toko online itu banyak toko juga. Nah, teman-teman harus bisa membandingkan itu antara toko A dan toko B itu lebih murah yang mana gitu. Dan juga ini menjadi yang ongkir itu juga harus dipertimbangkan gitu ya teman-teman. Apakah murah di toko A apa di toko B gitu. Nah, untuk poin yang selanjutnya, hindari penipuan dengan melihat ulasan dan rating produk. Ini sangat penting banget, mengapa? Karena kita bisa melihat feedback dari pembeli itu, yang mana apakah barang tersebut dikirim oleh seller itu memang benar-benar barang itu, atau mungkin ada kecacatan produk, atau mungkin sifat seller yang mungkin tidak mengenakan gitu ya bagi buyer itu. Nah, kita menjadikan acuan apakah kita akan melanjutkan membeli di toko tersebut atau tidak. Terus poin yang selanjutnya adalah pantau flash sale, promo, dan diskon harian. Kalau untuk yang flash sale ya teman-teman sudah tahu ya, setiap marketplace itu ada flash sale-nya. Seperti toko hijau, toko oranye, toko merah gitu ya.
Terus kalau promo dan diskon harian gitu, saya akan mencontohkan di toko oren gitu, yaitu promo dan diskon harian. Nah, ini mengacu juga pada fitur-fitur yang ada di marketplace itu sendiri. Seperti toko oren, misalnya ada fitur yang namanya toko oren live gitu ya, atau toko oren video, yang dimana itu pasti di dalamnya itu ada voucher-voucher untuk mengurangi dari total belanja teman-teman sekalian. Tidak lupa juga pada tanggal-tanggal kembar atau mungkin tengah bulan juga ada, tetapi tanggalnya random. Atau mungkin di akhir bulan di tanggal 25 gitu juga selalu ada gitu teman-teman. Nah, di event-event tersebut juga bisa meningkatkan voucher atau ya persentasi diskonnya gitu di fitur-fitur yang ada di toko online yang teman-teman sukai gitu. Terus poin yang selanjutnya adalah gunakan fitur toko terverifikasi untuk barang berkualitas. Nah, ketika teman-teman ini ingin membeli sebuah barang yang originalitas gitu, atau yang berkualitas gitu, nah itu pakai toko yang terverifikasi gitu. Seperti kalau misalnya di toko oren ada toko oren mall, di toko hijau ada official store, terus di toko merah ada official store juga, terus di Lasda ada Lasda Mall gitu. Nah, jadi teman-teman harus bisa memanfaatkan fitur itu untuk membeli barang-barang yang sekiranya teman-teman itu membutuhkan barang yang berkualitas gitu ya. Nah, next, pilih metode pembayaran yang aman dan nyaman. Nah, ketika teman-teman mempunyai ATM nih atau kartu debit itu bisa memakai itu juga dengan virtual account, atau mungkin teman-teman yang pengen barangnya sampai dulu terus membayarnya ketika barangnya sudah sampai, itu ada fitur namanya COD. Terus atau mungkin teman-teman yang sudah memiliki e-wallet itu juga bisa membayarnya lewat e-wallet yang teman-teman punyai. Dan juga bisa juga memakai paylater itu sendiri gitu ya. Paylater atau mungkin kartu kredit. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pakai paylater atau kredit card itu ya, yang teman-teman harus garis bawahi adalah keuntungan yang saya dapatkan itu lebih banyak gitu. Kenapa? Karena metode pembayaran ini memiliki benefit sendiri-sendiri gitu. Yang dimana biasanya terdapat voucher tambahan gitu ketika teman-teman membayar misalnya pakai kartu debit itu ada diskon sendiri, atau mungkin pakai e-wallet tertentu pasti ada diskon lagi gitu. Atau mungkin ya pakai paylater itu biasanya, paylater atau kredit card itu biasanya diskonnya luar biasa ya teman-teman. Nah, teman-teman sekalian yang ingin berbelanja itu harus memperhatikan itu juga. Oke, sepertinya cukup dan langsung kesimpulan saja. Kesimpulan dari materi TikTok pada hari ini adalah belanja bijak dapat membantu mengelola keuangan dengan lebih efisien karena kita bisa memilih prioritas apa, barang apa yang kita benar-benar butuhkan gitu. Terus jadilah konsumen yang cerdas dan pilih produk yang sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, gitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.